Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Saudari-saudaraku, Bapa menarik orang kepada Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Dalam bacaan pertama dikisahkan tentang seorang sida-sida yang baru saja mengadakan perjalanan ziarah yang jauh ke Tanah Suci Yerusalem untuk mendapatkan berkat Allah bagi dirinya dan bagi bangsanya. Di Yerusalem ia menyembah Tuhan meskipun ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam bait Allah karena ia bukan orang Yahudi. Mungkin hatinya tetap merasa kosong. Oleh karena itu tampaknya ia membeli satu gulungan kitab Yesaya dan sepanjang perjalanan pulang ia berusaha membaca dan memahaminya. Ia ingin memenuhi hatinya dengan roh dan ia berusaha untuk terus memegang kitab suci itu. Ia ingin kembali ke negerinya dengan pemikiran dan pencerahan yang baru. Filipus yang dituntun oleh Roh Kudus untuk berjalan di sisi sida-sida tersebut bertanya kepadanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Kita melihat bahwa sida-sida ini meskipun sebagai seorang pembesar di sebuah istana kerajaan, tapi ia memiliki hati yang baik. Ia tidak sombong, ia dengan jujur mengakui kelemahannya dan membutuhkan tuntunan ataupun bimbingan dari orang lain. Dengan kerendahan hati ini ia mendapatkan hikmat Allah dan melalui Filipus yang telah dituntun oleh Roh Kudus, ia akhirnya ditarik oleh Allah dan dibaptis. Ia mengakui Yesus sebagai Putra Allah. Saudari-saudaraku terkasih, bukan kehendak kita sendiri yang pertama kali mendorong kita untuk datang kepada Yesus, tetapi kasih Allah Bapa bagi kita masing-masing yang pertama-tama hadir dan nyata bagi kita. Dia bertindak terlebih dahulu dan kita pada gilirannya merespon atau menanggapi dengan menerima undangan Yesus untuk datang kepadanya. Kita seperti serpihan-serpihan kecil besi yang tertarik pada sebuah magnet. Kasih Allah tidak dapat ditolak. Kepercayaan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Roh Kudus membuka dan melembutkan hati, memungkinkan seseorang untuk mendengarkan Tuhan dan menerima Yesus sebagai roti hidup dalam dirinya. Yesus yang diutus oleh Bapa menjanjikan roti baru, yaitu dirinya sendiri, yang memberikan makanan rohani dan memenuhi kita dengan kasih karunia ilahi yang diperlukan untuk kehidupan kekal, yang memungkinkan kita untuk mengalami perjumpaan dengan Bapa di surga. Dan inilah kebenaran Ekaristi yang harus kita imani. Kita setiap hari merayakan Ekaristi dan kita boleh mengalami kekuatan darinya. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, semoga dengan perayaan Ekaristi ini kita pun dimampukan sebagaimana Filipus untuk menghantar setiap orang kepada kebenaran, setiap orang kepada kasih Allah. Tuhan memberkati.